Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Lihatlah teman-teman. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Berkendara butuh yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Kembali kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara dialog interaktif Hai Balik Ken-Ken ya. Untuk edisi hari ini kita sudah berada di lembar ke-18 ya, bulan April 2026 ya, tepatnya hari Sabtu. Dan pagi hari ini kita akan menyimak dialog bersama narasumber yang sudah hadir. Tentunya ya bersama kita yang akan kita ajak berbincang hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Nah pendengar, di balik program MBG atau makan bergizi gratis begitu ya, ada langkah-langkah kecil yang sering luput dari perhatian para pelaku UMKM yang bekerja keras begitu ya untuk menghadirkan dan juga memastikan kualitas dari makanan yang tersaji ya untuk anak-anak generasi bangsa begitu. Nah dengan segala keterbatasan ya para pelaku UMKM ini tidak hanya berupaya bertahan tetapi juga untuk ikut terjun begitu mengambil bagian dalam misi besar mencetak generasi emas. Nah, kita akan simak perbincangannya begitu ya lebih lengkap lagi dengan salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng yang sudah ikut berpartisipasi begitu ya, turut andil dalam menghadirkan makanan begitu untuk para siswa atau penerima makan bergizi gratis di Kabupaten Buleleng. Langsung saja kita akan berbincang dengan narasumber kita, ada Ibu Dwi Mulyati yang sudah hadir di Studio Pro 1. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Tris. Iya, dan topik kita adalah langkah kecil UMKM menyokong gizi generasi bangsa ya Bu ya. Iya. Ya, gimana kabarnya dulu Ibu Dwi hari ini? Hari ini kabar saya sangat luar biasa. Sangat baik. luar biasa. Iya. Baik, tentunya kita akan berbincang begitu ya, dan juga nanti kita akan ajak juga untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang ingin bergabung berpartisipasi begitu ya untuk acara dialog kita pagi hari ini. Iya. Silakan nanti kita akan buka sesi tanya jawab pendengar ya di 24644 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 0811 399 979 Baik, kita langsung saja berbincang ya Ibu
Bu Dwi, mungkin Iya. bisa lebih dekat ke mikrofon Ah, nggih? baik. Baik, tentunya menjadi sebuah kebanggaan begitu ya, bahwa sebuah UMKM saat ini sudah mulai berperan begitu ya, ikut ambil bagian dalam program pemerintah begitu ya, Betul. MBG ya Ibu Iya. Dwi Mulyati. Mungkin sebelum kita ke sana, mungkin bisa diceritakan nggak Bu, Ibu awalnya gimana Bu bisa ikut terjun atau bareng begitu Iya. dalam kegiatan MBG ini? Terima kasih kesempatannya untuk hari ini Mbak Tris. Saya akan berbagi cerita sedikit bagaimana UMKM bisa bermitra dengan pemerintah atau dengan dapur-dapur MBG yang ada di Buleleng atau di Singaraja. Jadi rumah roti ini berdiri sudah dari 6 tahun lalu, tepatnya tahun 2021. Jadi bukan baru saja setelah ada program pemerintah atau ada MBG kita ikut FOMO membuka usaha, tidak. Jadi saya membangun brand ini sudah dari 6 tahun lalu, dan bulan April ini kami kebetulan anniversary yang ke-6. Ya. Jadi saya membranding usaha saya ini sudah cukup lama. Sebelumnya juga kami sudah bekerja sama dengan hotel, restoran, juga outlet-outlet yang ada di Singaraja. Jadi rumah roti ini kebetulan sudah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk beberapa kantor pemerintahan juga. Nah, jadi program MBG ini kan dimulai kalau nggak salah di bulan September tahun 2025 pertama di launching. Jadi di awal itu saya sudah dapat penawaran untuk bermitra dengan SPPG Pemaron itu awalnya, karena kami juga sering melakukan kerjasama dengan pemilik yayasan sebelumnya. Jadi ibaratnya rumah roti itu sudah dikenal sebelum adanya Kegiatan MBG ini ya, Ibu MBG, ya. iya, betul sekali. Baik. Jadi untuk melanjutkan atau membuat produk-produk yang dibutuhkan oleh pihak MBG, kami sudah sangat siap memang waktu itu, karena ada beberapa pilihan untuk paket kering di awalnya, Mbak ya. Jadi dari satu SPPG, kemudian kami sebagai pelaku UMKM diundang oleh Kepala Dinas Desperindakop untuk kita rapat untuk merencanakan bagaimana UMKM ini bisa mendukung atau menyokong kegiatan MBG. Kemudian kami dipertemukan dengan pihak BGN, kami rapat bersama dengan pihak BGN gitu. Saat rapat itu kebetulan kepala dinas belum tahu kalau saya sudah bermitra duluan, jadi saya ngambil start di awal, ya start di awal. Lumayan kaget sih kepala dinas waktu itu. Jadi kami dipertemukan lagi di sebuah rapat di Pulut Singaraja bersama Korlap PGN-nya, kemudian bawa sampel-sampel. Kebetulan saya waktu itu nggak bawa sampel sih Mbak, tapi saya sampaikan bahwa saya memang sudah bermitra dengan SPPG. Langsung saya dikunjungi langsung oleh pihak BGN, melihat ya, prosesnya, melihat prosesnya langsung, dan kebetulan waktu itu kami sedang produksi untuk kiriman paket kering berikutnya. Oke, Iya. itu awalnya. Ibu, Awalnya, ya. Baik. Nah, dengan sebutan makanan bergizi gratis, tentunya di dalamnya mengandung ada hal yang menjadi perhatian, yaitu gizi ya Ibu ya. Nah, kalau dari Ibu sendiri melihat bagaimana nih peran UMKM nih dalam isu pemenuhan gizi ya. Nah, itu utama kan
Ini apalagi jumlahnya cukup banyak, cukup Betul, besar ya Bu ya. iya. Bagaimana Ibu melihat nih isu besar seperti pemenuhan gizi masyarakat, nih khususnya untuk anak-anak karena kan agak riskan begitu ya Iya, Bu ya. betul, iya. Ya, bagaimana Ibu melihat? Jadi isu makan bergizi gratis ini lumayan kadang membuat spot jantung juga. Tapi bagaimana kita memahami bahwa kebutuhan gizi untuk anak itu sangat penting sekali. Saat rapat juga saya tekankan kepada teman-teman saya bahwa kita memposisikan sebagai ibu bagi anak-anak kita dalam pengolahan makanan yang akan kita kirim ke dapur-dapur MBG yang ada di Singaraja. Jadi dengan cara seperti itu, dengan rasa cinta kepada anak-anak kita, tentunya kita akan memperhatikan gizi apa saja atau kandungan apa saja yang ada dalam makanan yang kita olah untuk anak-anak. Seperti itu Mbak. Nah, kemudian kalau dari pengalaman langsung sebagai pelaku UMKM begitu ya, yang sudah menyadari gitu bahwa produk itu bisa berdampak pada kualitas gizi generasi begitu. Jadi apa yang menjadi pertimbangan atau mungkin yang menjadi yang paling Ibu menjadi hal yang krusial gitu, harus diperhatikan begitu dalam menyajikan begitu kan makanan untuk penerima MBG gitu. Iya, jadi di sini kan tidak luput dari unsur bisnis juga, kemudian kualitas barang yang kita akan kirimkan ke dapur. Yang saya lakukan itu dari apa yang dipesan oleh dapur-dapur MBG, yang perlu kita perhatikan adalah bahan-bahan baku yang terkandung dalam olahan makanan kita. Contohnya roti itu kandungannya apa saja, atau mungkin yang jadi favorit anak-anak itu misalnya pizza itu kandungannya apa saja, mana yang diperbolehkan untuk dikonsumsi anak-anak, mana yang tidak. Nah, itu saya biasanya melakukan konsultasi sama ahli gizi yang ada di SPPG masing-masing. Jadi tidak hanya kemauan saya sendiri atau saya hanya mengedepankan bisnis saya hanya karena keuntungan, itu saya tidak lakukan yang seperti itu. Jadi yang saya perhatikan memang benar-benar apa yang saya berikan ke dapur MBG itu benar-benar adalah makanan olahan dari rumah roti yang memiliki kualitas. Nah, berarti karena memposisikan ya kita sebagai orang tua ya Ibu ya, jadi menyajikan yang terbaik untuk anak. Nah, kalau untuk bahan baku sendiri, apakah produknya lokal Ibu atau seperti apa yang selama ini dimanfaatkan? Ada yang produk lokal, ada juga yang dari luar juga, tergantung yang dipesan tadinya Mbak ya. Nah, ada perannya nggak bahan baku lokal mungkin dalam mendukung begitu produk UMKM yang lebih sehat dan bergizi ini? Sangat mendukung. Jadi untuk bahan baku yang kita pilih itu benar-benar memang bahan baku yang berkualitas, tidak asal-asalan. Kalau misalnya tidak memenuhi standar, jelas saya tidak akan pakai, karena yang saya pikirkan adalah kualitas, bukan kuantitas. Bukan kuantitas ya, bukan bisnis ya seperti yang luar biasa. Bukan sekedar bisnis. Lalu sejauh ini sudah berapa dapur MBG yang bekerja sama Ibu sama Rumah Roti? Itu tersebar dari mulai Kecamatan Sawan sampai Kecamatan Groga. Waduh, luar biasa, sudah banyak berarti ya. Ya, lumayan. Kemudian pasti banyak dong tantangannya dong Bu sebagai UMKM gitu ya, untuk ini kan jumlahnya ribuan ya Bu ya. Betul, bukan puluhan ataupun ratusan ya. Iya. Nah, kalau tantangan paling banyak yang dihadapi Bu untuk selama ini apa yang Ibu alami? Jadi tantangannya adalah kesiapan kita di rumah produksi, terutama tim saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya. Ada berapa yang terlibat tim? Yang terlibat kita ada 7 orang. 7 orang? Ya, 7 orang. Ribuan ya. Jadi kesiapan mental juga ini sangat penting untuk membuat produk-produk yang berkualitas, karena sekali lagi ini bukan bisnis yang sekali 2 kali atau sehari 2 hari. Ini adalah jangka panjang yang untuk pemenuhan gizi bagi anak-anak. Jadi apapun itu perlu kita pikirkan. Kesiapan dari mulai dapur produksi, kemudian bahan-bahan baku yang berkualitas, itu sangat menjadi hal yang saya anggap urgent bagi kepentingan produksi Rumah Roti.
Baik, jadi dengan 7 orang dalam tim itu mampu ya, sampai saat ini sudah mampu. Stuttgart mampu. Iya, Iya. baik. Luar biasa pendengar, kita akan nanti berbincang kembali ya dengan narasumber kita dan tentunya kami akan ajak Anda untuk berpartisipasi begitu bersama kami di sini ya di Dialog Interaktif Hai Balikan. Saat lagi kami akan kembali. Pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga, Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Kendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Baik, kembali lagi bersama kami di Dialog Interaktif Hai Balikan ya. Kita masih membahas topik langkah kecil UMKM menyokong gizi generasi bangsa bersama narasumber kita Dwi Mulyati ya, pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng ya, pemilik rumah roti. Jadi kita sudah sempat berbincang mendengar ya terkait awal mula seperti apa, kemudian apa saja tantangannya begitu ya selama bekerja sama begitu menghadirkan makanan-makanan untuk para penerima MBG ya, untuk anak-anak ya di Kabupaten Buleleng. Nah kemudian Bu Dwi selama perjalanan ya menyuplai makanan MBG ini, apakah pernah melakukan inovasi-inovasi seperti itu? Nah, apalagi sekarang persaingan usaha kan cukup ketat begitu ya, apalagi antara UMKM ya. Nah, kalau dari Bu Dwi sendiri bagaimana nih? Apa peran inovasi saat ini gitu dalam apa namanya usaha lah ya seperti itu, dan juga termasuk di MBG ini? Iya, jadi anak-anak itu juga kan perlu update ini Mbak ya, makanan ya kalau menurut saya. Jadi perlu sekali inovasi. Inovasi itu saya lakukan hampir setiap minggunya, selalu ada
produk baru yang saya buat bersama tim. Jadi dari dapur MBG mereka begitu ngontak saya untuk melakukan pemesanan produk, saya ajukan dulu sampelnya, Mbak. Oke. Iya, untuk inovasi-inovasi tersebut. Jadi ada masukan dari saya, juga ada masukan dari pihak SPPG, supaya anak-anak nggak ngalamin kebosanan Iya, gitu kan. betul. Dengan menu yang Dengan- itu aja ya. Benar, ya. Jadi berputar terus itu menunya. Ada menu baru, saya bawakan sampelnya gitu untuk mengatasi kebosanan anak-anak gitu. Jadi dari menu-menu yang ada kadang-kadang ada repeat order. Pasti saya tanyakan, kenapa ini selalu ada repeat order gitu. Ini makanannya disukain sama anak-anak, Bu. Jadi ini request dari sekolah. Oke. Nah, selama melakukan inovasi itu pasti ada trial error ya, Bu ya? Iya, Iya kan? pasti. Iya. Nah, iya. kalau dari idenya sendiri, Bu, dari mana? Selain masukan, apakah tutorialnya ada nggak yang menu baru yang Ibu kreasikan sendiri, ciptakan sendiri begitu? Hampir semua karena dari mulai bahan baku, kemudian filling dan lain sebagainya itu saya jarang membeli di toko roti. Oke. Saya buat sendiri. Jadi barang-barang yang saya kirim ke dapur SPPG itu adalah fresh buatan dari rumah roti. Jadi nggak ada barang Stok lama gitu ya. stokan lama. Oke. Berarti sejauh ini udah berapa menu yang sudah dihasilkan atau sudah pernah begitu didistribusikan dari rumah roti? Puluhan. Iya, karena kan dapur SPPG-nya banyak yang yang order dari kami. Dan Mbak. itu yang Iya. berbeda ya, Bu? Berbeda-beda, Ya? Ordernya iya. Oke. Setiap dapur beda ordernya. Kemudian kalau kolaborasi, Bu, saat ini antara termasuk dukungan juga ya dari pemerintah terhadap UMKM seperti apa, Ibu Dwi melihat? Kalau kolaborasi dengan pemerintah khususnya dari Desperindakop, dukungannya sangat luar biasa. Kami juga sering dipertemukan dengan pihak BGN untuk diskusi. Jadi kami tahu persis apa yang dibutuhkan oleh pihak BGN, Badan Gizi Nasional. Ya. Ini kan perlu pemahaman juga kita sebagai pengelola dapur mitra dari MBG yang ada di Singaraja. Saya kira tanpa pengetahuan itu kita nggak punya patokan kue atau roti seperti apa yang pantas kita distribusikan ke dapur-dapur MBG yang bisa dikonsumsi buat anak-anak. Baik dari segi gizi maupun gramasinya kan itu harus pas, Mbak. Harus pas. Iya. Jadi semua ditimbang berapa besar. Kalau roti misalnya doknya berapa. Kalau misalnya cake itu adonannya seberapa. Itu kan harus ada rumus-rumusnya. Kalau di rumah roti seperti itu. Jadi tidak sembarangan asal buat, asal distribusi. Itu ada pertimbangan-pertimbangan. Kemudian umur dari produk-produk itu juga kita harus tahu. Produk A umurnya berapa, produk B umurnya berapa. Jadi pengolahan itu harus tepat. Sehingga sampai di sekolah itu harus dan layak untuk dikonsumsi. Dan kita nggak was-was gitu. Kita pastikan barang-barang atau kue-kue yang kita distribusikan ke dapur MBG aman untuk dikonsumsi untuk anak-anak. Anak-anak ya, gramasi, kemudian emang seperti itu, jangan sampai kelebihan gula atau apa ya, Bu ya, karena itu kan iya. dampaknya juga tidak baik untuk Betul, kesehatan ya. iya. Terus kalau menurut Ibu Dwi, seberapa penting nih edukasi kepada para pelaku UMKM ini terkait kesehatan pangan begitu, kemudian juga standar gizi itu seberapa penting sih harus dilakukan kah atau seperti apa? Sangat penting dan harus dilakukan karena kita juga, saya sendiri khususnya menyadari saya bukan ahli gizi, tentunya harus banyak belajar juga, banyak bertanya bagaimana kita bisa meningkatkan produk kita agar semakin berkualitas, karena ini kan dikonsumsi dalam jumlah banyak, waktu itu hampir setiap hari ada aja orderan masuk, iya, karena ada untuk balita, untuk ibu-ibu hamil juga itu masuk, Mbak.
Oke. Iya, jadi pilihan-pilihan pangannya sangat banyak. Makanya kita perlu juga diskusi dengan para ahli gizi yang sebaiknya seperti apa yang bisa dikonsumsi untuk mereka yang termasuk di dalamnya lansia juga. Iya, banyak pertimbangannya pastinya. Belajarnya terus ya Ibu Dwi Iya, ya. betul. Nah, lalu saat kapan nih Ibu Dwi merasa puas begitu antara produk yang diproduksi, kemudian setelah didistribusikan, nilai kepuasannya ada di mana Ibu letaknya? Jadi dalam bisnis itu kalau saya pikir tidak hanya sekedar money yang kita dapat, Iya. keuntungan yang kita dapat. Ketika ada ucapan terima kasih dan anak-anak puas, kemudian ada postingan-postingan. Sekarang kan dunianya media sosial ya Mbak ya. Betul. Begitu saya melihat postingan orang tua murid terutama kan, itu sangat riskan sekali zaman sekarang kalau mau sembarangan. Nah mereka sangat puas dan produknya di repeat order terutama. Iya. Ya ketika dilakukan repeat order berarti kan produk dari Rumah Roti sangat diterima. Disenengin lah ya. Disenengin, betul. Nah lalu tentunya kalau kita lihat di pasaran ya Bu Dwi Iya. ya, tentunya kalau makanan yang sehat itu biasanya harganya mahal. Betul. Iya kan? Nah kalau strategi dari Rumah Roti sendiri bagaimana bisa menyajikan makanan yang sehat bergizi tapi masih terjangkau harganya begitu? Iya, kita semua tahu bahwa dari BGN sendiri kan budgetnya seperti apa, ya kan. Kemudian untuk anak-anak yang klasifikasinya dari umur dari TK sampai kelas 3 SD itu kan beda gramasinya. Dari kelas 4 sampai SMA juga beda lagi kebutuhannya kan, seperti itu. Dan jadi yang pertama saya tanyakan budgetnya berapa. Kemudian kita sesuaikan dengan gramasinya supaya tidak mengurangi nilai gizi yang ada di dalamnya. Seperti itu. Oke, jangan sampai terlalu kadang ya pengusaha lupa ya hanya mengutamakan Keuntungan. profit Iya, ya. betul. Oke. Nah, berarti tadi juga kita sempat singgung kalau dari Bu Dwi sendiri adalah kepuasannya tuh ada ketika ada repeat order dan yang mengkonsumsi merasa puas begitu ya. Iya. Nah, kalau dari kacamata Bu Dwi sendiri nih, mana yang lebih sulit begitu ya untuk menjaga keberlanjutan usahakah atau kualitas dari gizi produk yang dihasilkan? Keduanya. Keduanya. Iya. Oke. Keduanya. Jadi kepuasan para konsumen ketika dia melakukan repeat order berarti itu kan cocok dengan produk yang kita miliki. Kemudian mengedepankan kualitas ini juga sangat-sangat penting karena kita sekarang tidak hanya berperang dengan harga. Bagi saya kualitas itu juga sangat penting untuk kelanjutan sebuah bisnis. Jadi kalau sudah ada kualitas, ada harga, khususnya untuk customer saya tidak memikirkan hal itu akan dianggapnya menjadi mahal. Karena kalau di Rumah Roti itu ada segmen pasarnya, ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas, semuanya Oke, ada. ada. Iya. Pilihannya banyak ya. Bu? Pilihannya banyak. Oke, luar biasa. Nah, kalau mungkin dari pengalaman yang sudah dialami ya dari Rumah Roti sendiri, ada nggak pesan mungkin bagi para pelaku UMKM yang kalau namanya pelaku UMKM itu lagi merangkak begitu ya Bu, tapi apa nih yang menjadi kunci utama begitu untuk para pelaku UMKM supaya bisalah mengikuti jejak begitu ya dari Rumah Roti gitu. Jadi melakukan sebuah usaha itu jangan sekedar ikut FOMO ya. Iya. Jadi kita harus tahu apa yang menjadi andalan dalam produk kita itu seperti apa. Kemudian harus konsisten menjaga kualitas, tidak hanya menguntungkan, tidak hanya mencari keuntungan. Customer yang repeat order itu jadi barometer untuk sebuah usaha kita. Ya kan, jadi barometer untuk sebuah usaha khususnya untuk makanan, karena makanan itu kadang-kadang orang mencoba
sekali ya sudahlah gitu kan. Tapi ketika dia mencoba sekali cocok, saya yakin dia akan repeat order dan itu berulang-ulang. Ibaratnya kalau kita memiliki sebuah usaha itu seperti sniper Mbak ya, seperti sniper dalam artian untuk apa sih kita tembak dalam dengan jarak jauh kalau kita dapatnya cuma satu. Tapi kita fokuskan untuk sekitar kita, tapi tembakannya Kenanya banyak. ya. Kalau itu sudah repeat order berarti tembakan kita kena semua. Baik, luar biasa. Jangan takut menjaga kualitas. Iya, benar. Jangan takut dengan perang harga. Ya. Dan juga konsistensi ya Bu. Dan ya. konsistensi. Itu susah juga ya Bu Iya. ya untuk mempertahankan produknya biar rasanya sama. Iya. Kadang itu juga dilupakan. Benar. Jadi kalau dari Rumah Roti juga konsistensinya Iya. dijaga begitu ya. Sudah ada SOP yang diberlakukan pastinya Bu ya. Ada dan bukan sebelum sih dengan jalannya usaha ini saya juga kan mempunyai visi dan misi ya Mbak dalam sebuah usaha. Betul. Supaya kita punya patokan, kita punya jalur yang memang harus kita lewati seperti apa untuk mewujudkan sebuah mimpi. Iya, luar biasa. Ini pastinya mudah-mudahan bisa menjadi motivasi nih buat UMKM bahwa sesuatu tidak semua hal itu bisa kita gapai dengan hal instan ya Bu ya. Tidak hanya sehari 2 hari. Jatuh bangun juga kadang ya Bu ya. Betul. Seperti Rumah Roti juga pastinya banyak yang dilalui ya. Banyak tantangan. Baik. Suka dukanya luar biasa. Tapi tidak pantang menyerah. Betul. Harus dicoba-coba ya Bu ya. Coba. Berarti evaluasi juga ya, memperbaiki produk itu terus ya Bu ya, Terus, iya. berkelanjutan dilakukan. Iya. Oke, luar biasa. Baik, ke depan pertanyaan terakhir barangkali ini menjadi untuk Bu Dwi ya, karena memang keterbatasan waktu pendengar ya tidak terasa. Begitu. Nah, dari Bu Dwi sendiri, apakah menurut Ibu Dwi Mulyati ini UMKM bisa menjadi ujung tombak dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan kuat? Sangat bisa. Iya. Berterima kasih sekali kepada pemerintah Bapak Prabowo Subianto dengan adanya program makan bergizi gratis. Jadi sangat membantu para UMKM untuk melanjutkan usahanya. Dengan catatan kita harus konsisten menjaga kualitas. Jadi apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, bagaimana kita bisa memperlakukan anak-anak sekolah yang bagi penerima manfaat dari makan bergizi gratis, kita perlakukan seperti anak-anak kita sendiri. Jadi kita bisa konsisten untuk menjaga kualitas. Pemerintah kita kan berusaha untuk mengurangi stunting ya Mbak ya. Iya, betul. Iya, untuk mengurangi stunting. Jadi bagaimana kita bisa mengusahakan bahwa dengan menjaga kualitas produk yang kita hasilkan, Astunggara ke depannya para pelaku UMKM tetap bisa bermitra dengan BGN. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Dwi Mulyati ya, sudah menghadirkan begitu ya makanan yang tidak pastinya sudah mendukung begitu program MBG ini, memberikan yang terbaik lah untuk anak-anak kita begitu ya, untuk generasi mendatang. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Ibu Dwi, sukses terus untuk Rumah Roti ya. Dan pendengar, itulah perbincangan kita pagi hari ini di Dialog Interaktif Hai Balik Ken. Terima kasih atas atensi Anda, dan kita akan ikuti Dialog Interaktif Hai Balik Ken berikutnya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, karena beragam acara menarik lainnya akan hadir untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permintaan.